Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ashifa dengan NIM 2511111220047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pada wanita dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia karena sistem ini berperan dalam keberlangsungan kehidupan. Melalui sistem inilah proses pembuahan, kehamilan, dan kelahiran dapat terjadi. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga terlibat dalam produksi hormon-hormon penting seperti estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur perkembangan tubuh wanita, siklus menstruasi, serta mempersiapkan tubuh untuk memungkinkan terjadinya kehamilan. Memahami sistem reproduksi wanita bukan hanya penting secara biologis, tetapi juga membantu mengenali kesehatan reproduksi, bagaimana proses-proses di dalam tubuh bekerja secara harmonis. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, struktur, organ, fungsi dari masing-masing bagian, hingga gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama-tama kita akan membahas pengertian dari sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dapat didefinisikan sebagai kumpulan organ yang bekerja sama untuk menghasilkan sel telur, mendukung proses pembuahan, memelihara perkembangan janin selama kehamilan, serta memfasilitasi proses kelahiran. Di dalam sistem ini juga bertanggung jawab sebagai fisiologis yang diatur oleh hormon-hormon penting yang diproduksi oleh ovarium dan kelenjar endokrin lainnya. Tanpa sistem reproduksi yang sehat, proses ovulasi, pembuahan, atau perkembangan janin dapat terganggu. Karena itu sangat penting untuk memahami anatomi dan fungsinya secara mendalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ eksternal dalam sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ eksternal dan organ internal. Pertama-tama, mari kita bahas organ eksternal. Organ reproduksi bagian luar wanita secara keseluruhan dikenal sebagai vulva. Vulva mencakup beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit besar yang melindungi bagian dalam sistem reproduksi. Fungsinya sangat penting sebagai pelindung mekanis dari gesekan atau infeksi. Di dalamnya terdapat jaringan lemak, pembuluh darah, dan juga kelenjar keringat. Selanjutnya yang kedua adalah labia minora. Labia minora terletak di bagian dalam labia mayora. Lipatan ini melindungi lubang vagina dan uretra. Labia minora juga kaya akan pembuluh darah sehingga sensitif terhadap perangsangan. Yang ketiga yaitu klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif dan memiliki banyak ujung saraf. Nah, klitoris berperan dalam rangsangan seksual dan merupakan salah satu bagian yang paling penting dan paling responsif pada tubuh wanita. Yang keempat yaitu lubang vagina. Bagian ini merupakan pintu masuk menuju organ reproduksi dalam. Melalui lubang ini, aktivitas seksual dapat berlangsung, darah menstruasi keluar, serta bayi dilahirkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ internal dalam sistem reproduksi wanita. Organ internal dalam sistem reproduksi wanita terdiri dari, yang pertama ada ovarium, tuba fallopi, uterus atau rahim, serviks, dan juga vagina. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Wanita memiliki dua ovarium yang terletak di kiri dan juga kanan rahim. Ovarium memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Setiap bulan, salah satu ovarium akan melepaskan sel telur matang pada proses yang disebut sebagai ovulasi. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah untuk memproduksi hormon estrogen dan juga progesteron. Kedua hormon ini berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, mengembangkan ciri-ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara, dan juga menyiapkan tubuh untuk proses kehamilan. Nah, ovarium adalah organ yang sangat dinamis. Sejak bayi dilahirkan, seorang wanita sudah memiliki sekitar 1-2 juta folikel telur.
Namun hanya sekitar 400 diantaranya yang akan matang dan dilepaskan selama masa subur. Selanjutnya, organ yang kedua yaitu tuba Fallopi atau saluran telur. Nah, tuba Fallopi adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma. Jika hasil pembuahan tidak terjadi, sel telur akan mati dan luruh bersama darah menstruasi. Di dalam tuba Fallopi terdapat rambut-rambut halus atau silia yang membantu mendorong sel telur menuju rahim. Salah satu gangguan yang sering terjadi di saluran ini adalah sumbatan tuba Fallopi yang dapat menyebabkan wanita sulit hamil. Yang ketiga yaitu organ uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir terbalik. Disinilah janin berkembang selama kehamilan. Rahim memiliki dinding tebal yang tersusun dari otot kuat dan lapisan dalam yang disebut sebagai endometrium. Nah, setiap bulan endometrium akan menebal sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, lapisan ini akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Rahim memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menjadi tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua, menyediakan nutrisi dan perlindungan buah perkembangan janin. Dan yang ketiga adalah menghasilkan kontraksi untuk melahirkan bayi. Yang selanjutnya yaitu serviks dan vagina serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang berbentuk seperti leher yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang dapat berubah teksturnya berdasarkan siklus menstruasi. Saat masa subur, lendir menjadi lebih tajam, lebih cair untuk mempermudah perjalanan sperma menuju rahim. Nah, selanjutnya organ vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya sperma saat hubungan seksual, jalur lahirnya bayi, dan juga sperma memiliki kemampuan luar biasa untuk melebar selama proses persalinan. Selanjutnya pembahasan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada seorang wanita umumnya berlangsung selama kurang lebih 28 hari. Meskipun pada kenyataannya tiap individu bisa memiliki variasi durasi antara 21 hingga 35 hari. Proses siklus ini merupakan rangkaian perubahan fisiologis yang terjadi setiap bulan sebagai persiapan tubuh untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Proses ini diatur oleh interaksi hormon-hormon yang kompleks antara otak, ovarium, dan rahim. Secara garis besar, siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi dimulai ketika sel telur telah dilepaskan pada siklus sebelumnya dan tidak mengalami pembuahan oleh sperma karena tidak terjadi kehamilan. Nah, lapisan endometrium yang sudah menebal di dalam rahim tidak lagi diperlukan. Endometrium kemudian meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Biasanya fase ini berlangsung selama 3-7 hari, tergantung kondisi hormonal dan kesehatan masing-masing wanita. Selain keluarnya darah, fase ini sering disertai gejala seperti kram perut, nyeri punggung, perubahan suasana hati, hingga kelelahan akibat perubahan hormon estrogen dan juga progesteron yang turun drastis. Yang kedua yaitu fase folikular. Setelah menstruasi selesai, tubuh memasuki fase folikular. Pada tahap ini, otak, tepatnya kelenjar pituitari, mengirimkan sinyal berupa hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone, ke ovarium. Hormon ini merangsang beberapa folikel di dalam ovarium untuk tumbuh dan berkembang. Setiap folikel berisi satu sel telur yang belum matang. Dari beberapa folikel tersebut, umumnya hanya satu yang akan berkembang menjadi folikel dominan. Hal ini penting untuk menjadi persiapan jika nantinya terjadi kehamilan. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ovulasi merupakan fase yang paling ditunggu dalam siklus reproduksi wanita, karena disinilah pelepasan sel telur matang terjadi. Proses ini biasanya berlangsung sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari, meskipun waktunya dapat berbeda pada setiap wanita. Ovulasi terjadi ketika peningkatan estrogen yang cukup tinggi memicu pelepasan hormon LH, luteinizing hormone, secara besar-besaran. Lonjakan LH inilah yang menyebabkan folikel dominan pecah dan melepaskan sel telur matang ke dalam tuba Fallopi. Pada fase ini, wanita berada pada masa paling subur.
Jika ada sperma yang memasuki tuba Fallopi dalam rentang waktu ini, kemungkinan terjadinya pembuahan sangat tinggi. Sebagian wanita juga merasakan tanda-tanda ovulasi seperti lendir serviks yang menjadi lebih bening dan licin, peningkatan libido, suhu basal tubuh yang sedikit naik, serta rasa nyeri ringan di bagian salah satu sisi perut. Fase keempat yaitu fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang telah kosong berubah menjadi struktur bernama corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon prosterogen dalam bentuk jumlah besar. Prosterogen ini berfungsi menjaga lapisan endometrium tetap tebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika terjadi pembuahan, prosterogen akan terus diproduksi dan mempertahankan kehamilan. Namun, bila pembuahan tidak terjadi, corpus luteum akan menyusut dan kadar prosterogen menjadi menurun. Penurunan hormon inilah yang memicu luruhnya endometrium dan siklus pun kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kehamilan. Kehamilan dimulai ketika sel telur yang telah dilepaskan saat ovulasi bertemu dengan sperma di dalam tuba Fallopi. Proses penyatuan antara sel telur dan sperma ini dikenal sebagai fertilisasi atau pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi kemudian membentuk zigot. Zigot tersebut akan pelan-pelan membelah dan bergerak perlahan menuju rahim. Sesampainya di rahim, zigot yang telah berkembang menjadi embrio akan menempel pada dinding endometrium dalam proses yang disebut implantasi. Implantasi yang berhasil menandai awal kehamilan. Setelah itu, embrio akan terus tumbuh dan berkembang menjadi janin yang sempurna selama kira-kira 9 bulan atau 40 minggu. Nah, selama proses masa kehamilan, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan besar, baik secara fisik maupun hormonal. Rahim akan membesar mengikuti pertumbuhan janin, payudara berkembang sebagai persiapan menyusui, dan hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, serta HCG meningkat secara signifikan. Selain itu, terbentuk pula organ khusus bernama plasenta yang berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin, serta mengeluarkan sisa metabolisme janin ke dalam aliran darah ibu. Pada trimester kedua dan ketiga, janin mengalami perkembangan pesat. Organ-organ terbentuk lebih matang, sistem saraf berkembang, dan pertumbuhan tubuh termasuk semakin cepat. Hingga pada akhirnya, kehamilan tubuh ibu dan mempersiapkan diri untuk persalinan melalui perubahan hormonal yang memicu kontraksi rahim. Topik selanjutnya yaitu gangguan sistem reproduksi wanita. Beberapa gangguan yang umum terjadi antara lain, contohnya seperti PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome merupakan gangguan hormon yang menyebabkan folikel tidak dapat berkembang secara sempurna. Wanita dengan PCOS dapat sering mengalami menstruasi tidak teratur, kesulitan ovulasi, dan muncul kista kecil pada ovarium. Selanjutnya yaitu endometriosis, merupakan kondisi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, seperti pada ovarium atau tuba Fallopi. Hal ini menyebabkan nyeri hebat, perdarahan berlebihan, dan dapat mengganggu kesuburan. Yang ketiga yaitu kanker ovarium atau kanker serviks. Kanker ini merupakan pertumbuhan sel abnormal pada ovarium atau serviks. Sangat berbahaya dan mematikan, memerlukan penanganan medis segera. Yang keempat yaitu infeksi saluran reproduksi. Infeksi bakteri, virus, atau jamur dapat menyerang vagina, serviks, atau rahim. Biasanya ditandai dengan keputihan yang tidak normal, nyeri, dan rasa gatal. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwasannya sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sel telur, mendukung proses pembuahan, menjaga perkembangan janin, serta memfasilitasi kelahiran. Selain itu, kesehatan sistem reproduksi sangat diperlukan untuk keseimbangan hormon, kebersihan organ intim, pola hidup sehat, serta penanganan medis yang tepat ketika terjadi gangguan. Sekian penjelasan singkat mengenai sistem reproduksi wanita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.